tidak ada masalah. Garasinya boleh Rembang, tidak apa-apa. Ngisene nang Rembang untuk duit ke Jakarta. Saya sebagai warga negara yang punya jiwa nasionalisme, saya harus bertanggung jawab. Saya hidupkan koperasi ini. Karena aturan harus pemilik truk itu diberi nama koperasi. Kembali ke Gusno Channel, guys. Hari ini sejumlah pengusaha angkutan barang mengadu ke DPRD Rembang. Mereka ingin beberapa aturan terkait jasa angkutan barang disederhanakan. Baik pajak-pajak kendaraan tidak usah melakukan atau mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi, cukup ditangani di daerah saja. Sementara tanggapan dari pihak provinsi masih belum melegakan hati. Di gedung DPRD Rembang, rapat dipimpin oleh sahabat Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan Sarjana Hukum Magister Hukum. Ada juga perwakilan dari Komisi 2 DPRD Rembang, Komisi 3 DPRD Rembang, juga sejumlah pejabat daerah. Hadir pula Kasat Lantas Polres Rembang. Sementara gedung DPRD juga dijaga oleh anggota Polres Rembang. Acara berlangsung gayeng dan aman. Ayo kita tengok suasana audiensi antara pengusaha angkutan jalan, terutama angkutan barang, dengan DPRD Rembang. Belum ada kesepakatan, kita tunggu 2 minggu ke depan. Apakah langkah-langkah DPR berikutnya? Yuk langsung gas, jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Dan tetap setia di Gusno Channel tentunya. Langsung gas. Wush. Audiensi sebelumnya untuk perkara yang lain. Untuk itu waktu secukupnya kami silakan Mas Heru dan kawan-kawan. Silakan. Rapat hari ini atau audiensi pada hari ini. Dan selawat kita salam kita ajarkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpah segala hidayah dan segalanya. Langsung. Khususnya Rembang itu ikonnya angkutan di Pulau Jawa. Bahkan PO Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada angkutan Lasem ke Surabaya. Dulu beli tiketnya antri, Pak. Tapi setelah ganti generasi hilang, Pak, Ibu. Dibeli pengusaha di Surabaya. Bahkan saya waktu itu sempat dengan pemilik Kaloka ingin membeli kembali. Ternyata permintaannya di luar jangkauan. Ini hanya karena kepentingan Lasem, Pak, kepentingan Rembang. Jadi saya ingin bicara saat ini menggarisbawahi Ibu Siti tadi. Ini bukan demo, Pak. Saya tadi jadi bingung di Ibu ada petugas kebenaran. Ini adalah istilahnya Pak Ridwan ngopi bareng. Ya, kita ini diskusi untuk kepentingan Rembang, khususnya Jawa Tengah pada umumnya, Indonesia pada hakikatnya. Kita ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai kita bertarung sendiri, semua punya kepentingan sendiri, negara kita dikuasai oleh investor asing. Itu yang menjadi masalah. Saya sejak tahun 70-an itu sudah ngaulo kerja dari perusahaan angkutan. Jawa Tengah ini paling aneh, Bapak Ibu. Dulu ada peraturan truk dipotong sesisnya. Lalu masuklah truk port baru tahun 70-an yang lebih panjang, basisnya 4,2. Padahal dulu sebelumnya 4,2 harus potong 3,7. Ini hanya di Jawa Tengah. Pada tahun itu di Lasem dulu POPT itu sangat banyak. Mungkin bisa berapa puluh. Habis Bapak Ibu, anak-anaknya pindah
dewasa tidak mau ganti jadi pengusaha angkutan. Bahkan yang tadi dikatakan Pak Ridwan Hasil, Pak, tinggal nama Pak sekarang. Tinggal nama. Diregenerasi 15 tahun yang lalu dibawa ke Surabaya, dipindah pakai nomor L semua. Ganti putranya Pak Nyoto, diganti Pak Hindarto, sekarang cucunya lenyap. Jadi Lasem ini sekarang tidak ada truk, Pak. Saya pernah berusaha menjadi komunikasi dengan pemerintah. Waktu itu didirikanlah di Jakarta namanya APRINDO, Asosiasi Pengusaha Angkutan Darat Indonesia. Saya ikut membentuk di Jawa Tengah. Saya tidak pernah lupa tanggal 15 Agustus tahun 2015 saya bentuk di garasi saya. Tujuan saya, kita ini supaya menjadi teman bincang dan kok saling memberikan saran kepada pemerintah dan dunia usaha. Dunia usaha tanpa ada pemerintah juga tidak bisa, pemerintah tanpa ada dunia usaha juga tutup. Baru-baru ini 2 minggu yang lalu saya ngikuti di Korea, perusahaan angkutan di Korea mogok total. Sekarang pertumbuhan ekonomi Korea Selatan minus, Pak, karena tidak ada angkutan. Saya akan mengatakan bahwa perusahaan angkutan darat penumpang itu adalah sokok guru ekonomi Indonesia. Tapi Pak, Bu, mengapa dalam sekian puluh tahun ini kita ini seolah-olah sapi perah saja? Di berbagai aturan dan seolah-olah kami ini apa? Preman atau bagaimana? Saya juga nggak tahu. Lalu saya ingat koperasi. Saya singkat saja. Tahun 2014 itu ada ketentuan 3 menteri, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, dan yang satunya siapa, bahwa truk plat kuning harus PT, koperasi atau BUMN. Saya sejak punya truk sudah koperasi di Jakarta, Pak. Truk saya dulu mulai 1 itu B, tidak K. Semua B. KTP saya hari ini tetap B. Berarti kan nyoblos kita ya, Pak? Enggak. Karena saya merasa saya perlu dengan B. Apa masalahnya? Dulu di Jakarta, kok anggota koperasi itu yang anggota pengusahanya, bukan truknya. Sehingga truk tidak harus dibalik nama koperasi. Tapi angkutan peraturan di Jawa Tengah tahun 2015 itu harus dibalik nama koperasi. Saya katakan ini menyalahi aturan hukum akuntansi. Koperasi ini randu duit kok so balik nama saya. Saya 5 kali diskusi dengan Pak Ganjar. Skala forum diskusi sampai intern. Beliau mengatakan setuju pendapat saya. Sebab saya membawa garis besar koperasi itu sebagai anggota ada pemiliknya. Contoh KUD. Atau di pelayaran. Apa truknya pelayarannya itu dibalik nama koperasi? Duitnya kondi. Logika hukum harus dipakai. Terakhir Pak Ganjar mengatakan betul Pak Heru. Tolong nanti diselesaikan dengan Kadisub provinsi. Sampai hari ini Pak. Akhirnya truk saya balik. Kalau koperasi itu tidak saya dukung, saya punya ide dengan Pak Yohanes. Kalau aturan ini koperasi ini tidak ada, bagaimana yang punya truk 1-2? Kasihan kan? Kali ini kepentingan Rembang. Saya bukan kepentingan pribadi. Kalau pribadi, truk saya tetap B, tidak ada masalah. Garasinya nggone Rembang, tidak apa-apa. Ngisengnya nong Rembang, untuk duit ke Jakarta. Saya sebagai warga negara yang punya jiwa nasionalisme, saya harus bertanggung jawab. Saya hidupkan koperasi ini. Karena aturan harus pemilik truk itu dibalik nama koperasi, yang punya truk 1-2 tidak mau. Tidak mau anggota. Ada koperasi yang lain. Nah, sekarang ada masalah. Kalau koperasi itu bangkrut, pengusahanya balik nama lagi. Cari koperasi lagi. Niki pengusaha angkutan sapi perah atau memang tidak dibutuhkan oleh pemerintah, khususnya Pemda Rembang atau Jawa Tengah? Itu pertanyaan saya. Sampaikan Pak Ganjar.
hadapkan Pak Ganjar, saya siap. Beliau pasti tahu nama saya, Heru Karyanto. Pajak, saya punya trailer, ternyata BBM Rembang, trailernya dipajaki 1 juta setahun. Di Jakarta, di Surabaya tidak ada. Pajak SNK tiap tahun nilai bagus. Kalau tak saya 20, berarti saya sudah rugi 20 juta setahun. Bagaimana saya mau maju? Bapak Ibu, saya katakan, kita sama-sama, saya berani bertaruh. Ayo kita semalam 24 jam di pinggir jalan, catat truk yang lewat itu LBD, yang Jawa Tengah berapa banyak? Coba didata. Mengapa begitu? Pengusahanya tidak didukung. Golekno masalah baik. Bak kelewat 10 cm, 5 cm tidak dapat care. Coba Pak, Bapak itu kalau punya truk dibegitukan rasanya seperti apa? Oh iya. Jangan seperti, kalau Pak Menterinya enak karena kepengen supaya beli truk baru. Lalu truk baru terus semua ganti truk baru. Sing enak itu Kaisar Jepang, Pak. Bukan kita bangsa Indonesia. Truk itu adalah 80% barangnya import dari negara lain. Kapan bangsa kita maju? Nanti truk tua tidak boleh, pokoknya sehat gak sehat tidak bisa plat kuning, tidak bisa jalan. Ini kan aturan apa? Mengapa peraturan? Belum lagi penentuan nilai truknya, nilai mobilnya itu pajak itu di Jakarta, Bandung, Surabaya sama nggak sama Jawa Tengah? Coba dicek saja, Bapak Ibu yang di Samsat. Ini saya karena kebangetan Pak kalau saya sampai kirim surat ke Dewan bersama Bu Siti, karena saya mikir kepentingan Rembang, bukan saya pribadi. Nek pribadi umurku wis lansia kok mau apa lagi? Kalau ada truk banyak di Rembang, Lasem, Pancor, Pamotan, ada bengkel, ada apa, pekerjanya kan banyak. Bapak Ibu mau tahu, puluhan ribu warga Pancor, Rembang, Pamotan kerjanya di Surabaya, Jakarta. Apa dampak yang paling kena? Resiko HIV/AIDS sangat tinggi. Coba cari datanya. Saya kebetulan relawan HIV/AIDS. Mari kita daerah ini mengusahakan bagaimana setiap daerah itu maju sehingga nanti terkumpul menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan berdikari. Jangan seenaknya sendiri. Kalau Bapak jabat 5 tahun pensiun Pak, tapi bagaimana rakyat seperti ini? Sopir setengah mati. Nanti sopirnya, suaminya jadi sopir di Surabaya, istrinya ngelola keuangan nggak bisa. Kemarin ada sopir saya utangnya ratusan juta karena bank setan. Loh, gimana Pak? Akhirnya sopirnya pamit sama saya minggat balik ke Solo. Ini Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu dapat gaji, tidak pernah mikir rakyat seperti apa. Jangan buat peraturan itu tidak punya pertimbangan banyak hal. Kalau perintah dari pemerintah pusat, tolong dikaji karena semua daerah itu tidak sama. Itu harus memiliki rekomendasi instansi terkait, tidak menunjuk kabupaten, provinsi maupun kementerian. Tapi kenapa provinsi menentukan? Karena di Undang-Undang Cipta Kerja yang bermanifestasi dengan OSS LPA muncul itu menjadi kewenangan gubernur. Akhirnya berdasarkan atas dari Telegram Kapolda ini itu muncul nomor ST /1049 /6/1.2 tahun 2002 bahwa semua penerbitan SNK harus dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Begitu ada telegram itu, kami langsung segera mengakselerasi. Tapi kami menyadari loh Pak, ini akan menimbulkan potensi permasalahan
yaitu di pelayanan kepada masyarakat. Kami menangkap itu, tetapi kami tidak bisa langsung melepas pure kembali, karena kami akan ada pelanggaran hukum. Maka apa yang akan Dinas Perhubungan itu lakukan? Yang pertama, kami selama 3 bulan melakukan rapat koordinasi dengan semua dinas perhubungan kabupaten wilayah. Kalau tidak salah di Rembang juga pernah kita panggil lewat Zoom. Waktu itu ada yang hadir di Zoom, karena tidak bisa dinikmati karena kemacetan, kita Zoom. Kemudian di Semarang, rata-rata 40% mereka menghendaki untuk pendidikan Rekom di kabupaten. Yang 6% menolak. Apa alasannya menolak dan menolak? Karena satu, sudah keluar dari tusi Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Yang kedua, masalah SDM dan penganggaran. Dari situ sudah mulai kita skenario apa pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ada 2 pilihan, apakah akan diserahkan kepada Kabupaten Kota kembali, otomatis melalui diskusi gubernur, karena itu semua ada kewenangan gubernur kepala daerah, atau ke balai wilayah yang memang internal daripada pembinaan Dinas Perhubungan Provinsi. Sambil menunggu hasil evaluasi, kemudian kami juga sudah menunjukkan kami membawa permasalahan itu kepada Pak Dinas, dan kemarin Bapak Ibu kami laporkan kami sudah mengusulkan pergub tentang penyelenggaraan perhubungan. Salah satu di dalam pergub itu nanti akan ada pelayanan rekomendasi. Selama pergub ini belum jadi, masih dalam proses, kami harus tetap melayani kepada masyarakat. Karena apa? Untuk Bapenda atau Samsat hanya akan berani melakukan penetapan pajak jika ada rekomendasi dari instansi terkait. Apalah jadinya kalau tiba-tiba tidak ada itu lagi. Sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota kewenangannya sudah terkunci dengan OSS MPA. Maka demi pelayanan masyarakat, mau tidak mau, pahit dan tentunya kami melayani semaksimal mungkin. Jika ada kekurangan, jika ada mungkin keterlambatan, kami mohon maaf. Karena hal yang baru. Kemudian timbul pertanyaan lagi, Pak, apakah yang 1 tahun itu perlu ada rekor? Ini kebetulan itu Bapak. Kemarin kami rapat ditimbali oleh Bapak Dr. Iwan, Biro Orpot, jadi oleh Kepala Bapenda dari UTSW. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan Bapak Ibu. Beliau menanyakan, apakah urgensinya Rekom itu terhadap yang tahunan? Bukankah Rekom itu dibuka untuk yang 5 tahunan? Kan gitu Pak? Nah, dengan pertanyaan itu saya terus terang Pak, lega dan bertepuk tangan gembira Pak. Jujur Pak, saya lega sekali. Karena apa? Ada pimpinan kami yang memperhatikan kesulitan masyarakat, juga kesulitan kami. Dan itu akan direspon oleh Kepala Dinas Bapenda maupun Dinas Provinsi, segera akan dirapatkan dengan pihak kepolisian. Karena apapun juga itu ranah daripada pihak kepolisian. Nah, insya Allah dalam bulan-bulan ini akan secepatnya, bahkan misalnya minggu depan akan dirapatkan. Nah, apa solusinya nanti? Kami sudah mengusulkan dengan Bapak Kabit, Pak, untuk yang tahunan, apakah tidak bisa diberi solusi? Hanya NIP terverifikasi dibawa kepada Samsat Bapenda. Pak Kabit dan Pak Alda waktu itu memproyeksikan itu bisa dilakukan, tapi tetap harus kita diskusikan dengan instansi terkait. Kita harus memandang daripada regulasinya itu sendiri. Dari pemetaan kami waktu kami sampaikan, kelihatannya insya Allah akan dapat direalisasikan. Cuma bentuk konsepnya kami belum tahu. Kami tetap nanti ngotot dengan Bapak Kepala Dinas dengan Pak Kabit, ngotot ini harus bisa dikelola demi kepentingan masyarakat. Jadi kalau ada ambulan Pak Kepala Dinas, kalau ada tanggapan bahwa kenapa sih Dinas Perhubungan kok tidak menangkap itu? Kami sudah menangkap jauh sebelum tahun 2023. Sebagai bukti dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sudah kita panggil rapat. Tetapi karena ini mencangkut regulasi, menyangkut kekuatan hukum, maka ini akan bisa kami jalani kalau regulasinya sudah keluar, yaitu pergub tentang penyelenggaraan pemerintahan.
yang sudah sampai ke Beliau dan kabarnya sudah sampai ke tangan beliau. Mudah-mudahan segera untuk ditandatangani. Jadi kami merespon baik Bapak, apa bukti keluhan Bapak, kami merespon baik bahwa kami betul-betul mensupport agar ada kemudahan usaha dan ada kemudahan dalam pembayaran pajak. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak. Kami sudah menyampaikan secara jelas dan sampaikan. Jangan khawatir Bapak Ibu, kami tetap di belakang pengusaha. Kalau sampai ada nanti kan, kenapa sih pengusaha kok dianakkan hanya balik saja kamu, itu sesuatu hal yang bagi kami sebenarnya kami sudah mengertikan dari awal. Karena ini baru usianya 5 bulan Bapak untuk aturan produksi, kami baru menyusun sistem logistik di Provinsi Jawa Tengah, itu baru kami konsepkan, itu semua nanti untuk kepentingan pengusaha. Nanti siapa yang